Beralih ke informasi lain, Saudara, dengan maksud memerangi hama tikus, Bupati Indramayu Luki Hakim melepas ribuan ular ke sejumlah area persawahan. Ular-ular jenis tertentu disebarkan di lahan pertanian yang diserang hama tikus, di mana hal ini dilakukan lantaran tikus kerap merusak dan juga mengancam sawah para petani hingga mengakibatkan gagal tanam. Meski demikian, langkah ini juga menuai kritik dari petani yang khawatir dengan keberadaan ular. Petani pun berharap ada solusi lain untuk membasmi hama tikus di sawah. Bikin takut. Itu alasannya kenapa biasanya, Pak? Ya kan tidak tahu ular berbisa atau tidak. Terus kalau ini, Pak, sebenarnya ada cara lain nggak, Pak, untuk membasmi ular, Pak? Ya kalau cara membasmi tikus pakai kompos. Harganya murah, asal petani kompak. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung tanyakan dengan Bupati Indramayu Luki Hakim. Selamat siang, Mas Luki. Selamat siang. Mas Luki, ini terkait dengan adanya gerakan untuk melepaskan ular di sawah. Ini ide awalnya seperti apa sampai ada gerakan ini begitu? Apakah memang para petani pada awalnya memberikan laporan terkait banyaknya hama tikus atau seperti apa? Ya, terima kasih Dian. Jadi sebenarnya banyak cara untuk membasmi tikus selama ini dan sudah berjalan. Tapi akhir-akhir ini mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu ada yang meninggal karena kena setrum listrik. Akhirnya saya gali, kan saya baru jadi bupati belum lama ini, belum ada 1 tahun. Saya lihat data, ternyata selama 3 tahun terakhir yang meninggal karena setruman listrik itu banyak. Kenapa mereka sampai pasang setruman listrik? Karena mereka diserang tikus itu luar biasa sekali, bukan cuma sedikit-sedikit, tapi sampai gagal tanam. Dan ini bukan cuma di 1 atau 2 kecamatan, ini terjadi hampir rata. Akhirnya kita cari tahu bahwa ini sebenarnya tikusnya kenapa bisa sampai begitu besar jumlah populasinya. Saya cari datanya lagi, ternyata karena memang sudah tidak ada predator alami di sana. Saya lihat biawak-biawak yang bisa makan tikus besar sudah ditangkap-tangkap sama orang. Lalu burung hantu udah tidak ada karena hutan sudah habis dipakai buat persawahan. Ular-ular selalu dibunuh. Dikasih racun juga tidak efektif. Buktinya sudah bertahun-tahun tidak efektif. Mau pakai apapun sudah nggak bisa. Jadi saya pikir kita coba kembali ke alam. Sekitar 3 bulan yang lalu kami melepas burung hantu. Kami melepas burung hantu dengan harapan bisa mengurangi jumlah tikusnya. Tapi nggak kekejar karena burung hantu itu hanya berburu di saat malam dan tikus yang keluar. Nah, sementara tikus itu berkembang biak sangat cepat. Di liang-liang tikus itu banyak sekali anak-anak ya. Dan itu ada di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir galengan sawah masuk. Yang bisa masuk ke liang tikus itu adalah ular. Maka dari itu saya cari habitat asli. Jadi ular asli, endemik Indramayu adalah apa? Salah satunya adalah ular lanang sapi. Lanang sapi itu kalau bahasa latinnya Colognathus radiatus. Jadi ular lanang sapi yang tidak bisa besar, hanya maksimal 1,5 meter, kecil lah gitu, 1,5 meter, dan tidak berbisa. Dan dia itu asli habitatnya di Indramayu. Kenapa sekarang tidak ada? Karena dibunuh sama orang-orang ya gitu, sehingga tikusnya banyak. Nah, dengan melepas ular banyak di situ, saya berharap bisa mengembalikan keseimbangan populasi, keseimbangan ekosistem, sehingga tikus tidak terlalu banyak. Mungkin akan tetap ada tikus, tapi nggak berlebihan saat ini. Oke, Mas Luki, kalau seperti yang dijelaskan oleh Mas Luki tadi bahwa memang ular yang dilepaskan adalah ular yang memang tidak berbisa, begitu ukurannya juga kecil. Tapi kemudian di sisi lain ada kekhawatiran dari petani. Ini apakah memang belum dikomunikasikan terkait program ini, terkait jenis ularnya seperti apa kepada para petani? Iya, karena memang mungkin ini salah saya juga, karena sosialisasinya tidak bisa benar-benar rata. Karena banyak juga petani-petani yang mungkin belum punya media sosial. Walaupun saya kemarin sudah press conference besar-besaran, bahkan mengundang para YouTuber, influencer yang mereka punya followers itu bahkan jutaan. Jadi saya rasa sebenarnya saya sudah coba lakukan untuk informasi, sosialisasi bahwa ular itu tidak berbisa, tidak berbahaya bagi manusia, bahkan seandainya sampai terjadi proses seandainya menggigit pun, itu hanya goresan kecil. Karena ular-ular ini
dia akan lari menghindari manusia. Mhm. Nah, mungkin nanti akan kita lakukan sosialisasi lebih giat lagi, bahkan mungkin akan saya contohkan supaya nanti menggigit saya Oke. nggak apa-apa. Nanti rencana tanggal 17 Agustus saya akan merilis lagi sekitar mungkin 500 atau kalau bisa 1000. Cuman Akan takutnya turun nggak langsung ketemu ya? untuk cari ularnya. Ya, akan turun langsung. Kemarin Oke. juga sempat turun langsung, cuman kan karena jadi kalau dilihat 1000 ular kesannya banyak, tapi bayangkan di Indramayu itu ada 200.000 hektar. Jadi kalau misalnya 1000 ular itu ya nggak akan berasa apa-apa gitu. Oke. Kenapa saya buru-buru? Kenapa nggak nunggu sosialisasi? Karena sekarang lagi musim tanam. Dan kasihan petani sampai gagal tanam. Mereka kan modalnya pinjam, banyak yang pinjam. Udah pinjam uang, gagal tanam, ya mereka rugi. Jadi saya lepas ular secepat-cepatnya. Oke, ini untuk tadi perbandingan antara jumlah ular dengan luasnya kawasan pertaniannya seperti apa perbandingannya? Tadi disebutkan oleh Mas Lucky bahwa ada 1.000 ular begitu, itu untuk berapa hektar? Dan bagaimana ini studi awalnya begitu agar lebih efektif? Iya, sebenarnya saya nggak pakai studi banyak karena nggak ada waktu untuk studi. Saya hanya mengembalikan kepada endemik asli. Jadi kalau saya sekarang merilis ular yang asalnya dari Afrika atau dari Kalimantan, mungkin saya harus melakukan riset dulu. Tapi saya hanya melepas ular yang asli endemiknya Indramayu. Jadi sebenarnya itu hanya mencoba mengembalikan ekosistem. Dan saya juga akan melepas nanti biawak. Karena biawak itu juga akan mengontrol jumlah tikus yang besar. Jadi kan begini, kalau saya lakukan dengan 3, burung hantu, biawak, dan ular, itu akan terjadi keseimbangan. Mudah-mudahan akan terjadi keseimbangan. Tapi saat ini overpopulasi dari tikus itu sudah merajalela sekali. Dan mereka itu bukan cuma ada 1 atau 2, itu bahkan bisa sampai 1 malam, dia tuh bisa menyerbu 5 hektar sawah itu ribuan tikus. Jadi gerakan gropyok tikus oleh petani itu nggak kekejar karena petani itu hanya menggropyok ular yang ada di atas. Sementara di dalam liang-liang yang bisa cari liang tikus itu siapa? Itu hanya ular gitu masuk ke dalam. Mhm. Nanti ketika sosialisasi juga apakah akan diberitahu bahwa memang jenis mana saja ular yang berbisa dan sebetulnya jenis ular sawah mana yang sebetulnya tidak berbisa? Iya, ya akan kami lakukan. Bahkan nanti akan saya minta para camat untuk ya sebenarnya saya nggak tahu ini boleh apa nggak. Cuma camat akan memegang ular itu. Seandainya tergigit pun ya itu cuma goresan kecil lah. Tapi nggak tahu camatnya berani apa enggak. Karena ini bukan masalah berbahaya atau tidak berbahaya. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa geli gitu, merasa fobia. Nanti akan coba kita sosialisasikan gitu. Ya, tadi Mas Lucky sempat bilang bahwa tidak akan berhenti di sini begitu. Ini sudah berjalan berapa lama ini melepaskan ular ini dan apakah sudah ada laporan terkait dengan efektivitasnya? Akan sulit. Saya sudah lakukan sekitar 3 minggu yang lalu bertahap. Tapi kemarin launchingnya pas tanggal 27 kalau nggak salah ya. Itu yang rame sekali itu. Sekarang saya undang influencer. Hasilnya seperti apa? Ini akan rada sulit diukur karena nunggu nanti musim pas panen. Karena pas panen kan nanti kenapa turun? Karena ada kegagalan tanam. Kegagalan tanam sama kegagalan panen itu kan ada berbeda ya. Kalau misalnya udah tumbuh pohonnya baru nanti kena angin ataupun kebanjiran itu beda lagi. Tapi kalau tikus itu makan yang masih baru ditanam. Itu yang menjadi masalah kan itu. Oke, berarti tadi ada juga gebrakan nantinya begitu setelah melepaskan ular, ada lagi nanti biawak begitu ya. Itu Ya. rentang waktunya seperti apa? Apakah menunggu laporan efektivitas yang sekarang atau akan seperti apa waktunya? Saya akan lakukan bertahap karena walaupun sebenarnya 1000 ular juga nggak akan berarti apa-apa dibandingkan dengan 200.000 hektar. Jadi kalau 100.000 ular saja itu bandingannya 2 hektar untuk 1 ular untuk 2 hektar itu juga nggak efektif. Apalagi cuma 1000. Target saya bayangan saya itu bisa sekitar harusnya 10.000 ular. Tapi saya susah dapat 10.000 ular karena dapat ular 10.000 itu juga kan rada susah. Harus ular jenis itu kan. Yang ularnya gampang dikenali, warnanya jelas, jadi mudah dikenali ya. Nggak seperti ular yang susah dikenali. Nah kalau biawak itu saya ada kekhawatiran juga. Seandainya ularnya banyak, maka juga harus ada predator untuk ular itu sendiri, bisa makan anak ular yaitu biawak. Nah, anak biawak bisa dimakan sama induk ular dan itu kayak semacam kayak rantai makanan gitu dan ada burung hantu juga gitu. Sebenarnya dulu waktu belum ada manusia ikut campur kan mereka sudah seimbang. Tapi ketika manusia ikut campur dan tidak memberikan ruang kepada makhluk yang lain, maka terjadi ketidakseimbangan rantai makanan. Jadi ada overpopulated dan ada juga yang kekurangan populasi gitu. Dan pada akhirnya kita akan
terseok-seok untuk membasmi hama tikus. Saya nggak akan ikut campur terlalu dalam kalau tidak ada korban jiwa. Ini sudah ada korban jiwa dan bukan cuma 1-2 orang gitu. Oke, berarti kita tunggu nanti di masa panen untuk mengetahui seberapa efektif dan juga kalau memang ini efektif bisa juga diterapkan lebih luas lagi begitu ya, Mas Luki. Terima kasih Bupati Indramayu Luki Hakim atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Sehat selalu.